hari ini saya dilawat sama Tuhan seperti penyembah Tuhan Yesus begitu ya, cukup lama. Terus juga saya seperti diajarkan Tuhan untuk berenang semakin dalam terus begitu. Saya melihat orang pakai jubah putih, saya nggak tahu. Saya disuruh tidur, dipegangi sama orang pakai jubah putih siapa saya nggak tahu. Saya nggak kenal sama orang itu, saya nggak tahu. Sejak mengikuti lawatan KKR pada hari pertama sampai hari ini saya terus dilawat sama Tuhan. Hari ini Tuhan ajak saya terbang terus tinggi dan tinggi sekali. Terus Tuhan bilang kamu bisa gitu. Karena tadinya aku bilang nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Tapi Tuhan bilang bisa. Akhirnya aku sampai bilang aku bisa. Terbangnya tinggi sekali. Terus Tuhan mengurapi sampai penuh. Saya tadi dapat pencurahan dari Tuhan, yaitu ada pohon itu katanya itu diri saya, itu pohonnya tumbuh layu. Setelah itu ada orang yang mencabut pohon itu dan menanaminya lagi dengan biji yang baru. Setelah ditanam pohon itu, biji itu tumbuh menjadi pohon yang sangat lebat. Dan itu adalah diri saya nanti yang jika ikut dengan Tuhan akan menjadi seperti itu. Saya merasa melihat Tuhan tersenyum kepada saya dan ada sinar putih yang mengajak saya untuk bersyukur kembali atas hidup saya. Semuanya telah terlepas beban-beban saya. Saya datang pertama kali di sini, tapi Tuhan sudah melawat saya dari awal puji-pujian tadi sampai di bawah tadi. Tuhan mengangkat semua kekhawatiran yang selama ini saya rasakan, dan di situ tangan saya ditarik seperti ada yang menarik tangan saya, dan ketika saya mau melihat wajah Tuhan, tapi di situ sinarnya sangat terang sekali, jadi saya nggak bisa melihat wajah Tuhan, tapi tangan dia kayak menarik saya dan bilang, kamu nggak usah khawatir, tangan saya akan selalu menggenggam kamu, dan kamu punya Tuhan yang luar biasa, jangan takut dengan apapun, karena yang bekerja itu aku, bukan engkau, bukan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan lagi kekuatanmu, karena kekuatanmu itu pokoknya nggak ada apa-apanya dengan kuasaku. Begitu aku menunjukkan suatu jalan, pasti itu akan terjadi gitu. Dan saya merasa di situ Tuhan, jawaban doa saya selama berbulan-bulan ini Tuhan jawab sekarang gitu. Dan puji Tuhan, hari ini kekhawatiran saya semua hilang dan Tuhan menjamah tangan saya tadi, dan ini sangat luar biasa. Jadi setelah lawatan, saya tuh merasa terganggu dengan suara-suara di sekitar saya. Bukan suara teriakan dari orang yang dilawat lainnya, tapi dari suara, entah itu suara dari mana. Teriakan-teriakan yang benar-benar berisik kalau saya mikir. Sampai saya tuh, telinga saya rasanya panas sekali. Terus akhirnya saya tutup telinga saya kedua-duanya. Saya sampai tersungkur di bawah. Saya udah nggak berdiri lagi karena nggak kuat. Dan setelah saya tersungkur duduk itu, seolah tuh sebelah saya tuh sunyi, kayak seperti penutup drum itu ada kacanya. Nah, saya tuh seperti ditutupi silinder gitu, kaca silinder di samping saya, dan saya merasa tenang sekali. Setelah itu saya melihat Tuhan Yesus, bukan dari dekat, bukan Tuhan Yesus yang merangkul setiap orang gitu, tapi Tuhan Yesus dari jauh duduk, dan malaikat-malaikatnya tuh duduk di samping-sampingnya gitu, hanya melihati saya. Setelah itu saya tersadar. Lawatan saya yang pertama tidak begitu lama, karena setelah yang tadi saya tersadar. Setelah saya tersadar, saya masih duduk. Saya melihat Pak Obaja dan Pak Agung di depan mimbar. Mereka hanya mengobrol biasa, saya kira. Dan saya tuh awalnya melihat mata manusia, jadi saya tuh cuma melihat biasa. Tapi lama-kelamaan mata saya tuh nggak bisa dikedipin. Duduk di situ dan mata saya nggak bisa dikedipin, saya tuh melihat
di punggung Pak Obaja dan di punggung Pak Agung ada seperti seorang ayah menggendong anak kecil. Ada yang menempel di punggung Pak Obaja dan Pak Agung. Saya melihat tuh itu hanya sebuah bayangan gelap. Tapi lama-kelamaan bayangan itu lepas dari punggung Pak Obaja dan Pak Agung. Terus makin lama makin membesar dan lebih tinggi dari ukuran manusia biasa, ukuran pebasket lah istilahnya, lebih tinggi dari itu. Dia terang di atas kepalanya tapi bawahnya seperti manusia biasa, dan dia melingkupi Pak Agung dan Pak Obaja. Setelah itu selesai, setelah di tempat duduk selesai, kaki saya tuh bergerak sendiri maju ke depan, memandang Pak Obaja lebih dekat. Waktu lebih dekat, saya nggak bisa melihat bayangan itu lagi, nggak bisa melihat apa yang ada di belakang Pak Obaja. Ketika saya mau menanyakan, Pak Obaja sudah terlanjur dikerumuni banyak orang. Jadi saya menunggu di bawah. Tapi saat menunggu di bawah, mata saya kembali nggak bisa dikedipin. Jadi saya melek terus ngeliatin Pak Obaja terus. Saya nggak tahu sebenarnya yang saya lihat tuh apa. Cuman rasanya tuh kayak saya sedang melihat awan. Nyaman sekali. Terus tiba-tiba seorang pendoa deketin saya, terus cuman dipegang batuknya aja langsung jatuh. Terus kayak saya nggak bisa melihat apa-apa lagi. Saya cuma melihat awan di atas ini hanya replika kan, nggak asli. Dan saya melihat awan itu tuh bergerak terus dan terus tanpa ada berhentinya, padahal awan itu nggak bisa bergerak. Saya merasakan tenang sekali.